Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohri sodri wa yasirli amri waku uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat-hebat dan pintar-pintar ya. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian sehat-sehat selalu dan berbangga Bapak juga menghadapi kalian. Saya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lewat video ini, walaupun dengan video, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat ya, karena situasi dan kondisi tidak bisa memungkinkan untuk bertatap muka ke sekolah. Maka dari itu, Bapak akan menyampaikan materi lewat video ini. Mudah-mudahan ini juga tidak tidak mengurangi rasa semangat, tidak mengurangi kesemangatkan kalian. Dan Bapak akan menyampaikan tentang materi makanan dan minuman yang haram dan halal, gitu ya. Yaitu masih menggunakan buku paket yang revisi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan bahas bersama-sama ya. Kita pahami, kita buka bukunya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita bahas tentang makanan dan minuman yang halal ya. Minuman yang halal. Terus sebelum kita dibahas minuman yang halal, mungkin Bapak akan kita urut terlebih dahulu ya, yang kita bahas mengenai tentang makanan dan minuman yang halal. Pertama, Bapak akan bahas yaitu tentang makanan halal ya. Makanan halal dan makanan kedua makanan haram. Yang ketiga minuman halal. Yang keempat minuman haram. Yang kelima manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Terus akibat buruk dari makanan dan minuman haram seperti apa? Oke, anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu, yaitu tentang makanan halal. Makanan halal, pengertian makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam ya. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat ya. Harus memenuhi dua syarat. Yaitu syaratnya halal. Artinya apa? Artinya boleh dimakan berdasarkan ketentuan syariat Islam ya. Yang kedua, thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan pada badan kita ya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzina antum bih. Ya. Artinya, dan makanlah dari orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya. Bagaimana rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini adalah halal ya, diterangkan di dalam
surat Surat Al-Maidah ayat 88. Terus yang selanjutnya, sekarang menjadi lebih jelas sekali anak-anakku sekalian. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh kita ini tidak asal mengenyangkan perut saja, akan tetapi harus halal thayyiban. Ya. Adapun halal makanan minuman ini meliputi 3 unsur atau 3 kriteria, ya, mengandung 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujud, ya, atau zat makanan itu sendiri, yaitu termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Ya. Cara mendapatkannya itu seperti apa? Bukan cara mendapatkan harta benda makanan itu hasil korupsi atau hasil judi, ya, atau hasil nyolong. Itu tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan untuk dimakan. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Mengolahnya itu bagaimana? Ya. Bagaimana cara mengolahnya itu? Jadi cara mengolahnya, adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah seperti apa? Satu, makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul. Ya, sesuai dengan hadis Rasul. Bagaimana? Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, apa yang diharamkan oleh Allah adalah dalam kitabnya adalah apa? Haram. Dan apa yang didiamkan atau diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimanfaatkan. Ya. Itu yang ditimbun gitu ya. Nah, yang kedua, makanan yang tidak kotor. Nah, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan, hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Ya. Wa yuhillu lahum thayyiban wa yuhillu alaihi khaba'is. Ya. Jadi yang dan menghalalkan segala apa yang bagi mereka mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang ketiga, makanan yang tidak boleh, makanan yang tidak mendatangkan madorot, ya, tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral, dan tidak merusak akidah. Dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu qulu mimma fil aradi halalan thayyiban wala taktabu hutu wasit sayatoni innahu lakum aduwwun mubin. Ya, ini di dalam surat sudah jelas. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
Itu di dalam surat Al-Baqarah. Oke. Yang kedua, makanan haram. Nah, makanan haram ini semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu hurimat alaikum maitatu wadamu walahmul ziziri wa ma uhila liqadarin ligairillah bih hanifa wal mauku datu wal mutaqadiri wal mudoriyah manatihaku wama akala syaubu illa madakaitum wama dubiha alam nusubi wa antas tasimu bil ajlam. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini ya menerangkan tentang haram. Artinya apa? Artinya diharamkan bagi makanan bangkai, darah, daging, gitu ya. Daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk oleh binatang, yang diterkam oleh binatang buas. Ini kecuali yang empat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih itu untuk pensajian berhala. Yang diharamkan pula mengundi nasib dengan ajlam atau anak panah. Itu diharamkan. Di dalam surat Al-Maidah jelas diterangkan ayat 3 ya. Kita hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul ziri wa ma uhila li ghairillah bihi khanifa wal mawqudatu wal mutadarin wal natihatu warma kalasabu illa madakaitum wa madubika alam nusubi wan tastashimu bil ajala dalikum fisku. Ya. Ini di dalam surat. Dalam ayat tersebut makanan yang dinyatakan haram tadi ya. Satu apa? Tadi deh bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas. Hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, itu yang diharamkan. Yang kedua, anakku sekalian, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah, tolong kalian perhatikan di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama khamar rabbiyal fawahi mutahhara minha wa ma batana wal isma wal bagaya bighairil haqq. Katakanlah Muhammad, Tuhan hanya mengharamkan segala perbuatan keji dan terlihat dan yang disembunyikan.
perbuatan-perbuatan dosa dan pembuatan zolim tanpa alasan yang benar. Ya, ini di dalam surat Al-A'raf. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau hobais. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157, yaitu wa yuhilu lahumut thayyibat. Ya. Jadi yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ya. Terus yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Berarti dengan cara yang salah, gitu ya, pendapatannya. Diterangkan di surat An-Nisa ayat 28, ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, ya. Di antaranya kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala penyayang kepadamu. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa makanan yang diperbolehkan dengan cara batil, yang diperbolehkan dengan cara batil atau tidak benar, ya, tidak benar. Hukumnya haram. Misalkan didapatkan dengan cara mencuri, menipu, merampok, berkorupsi, memeras dan sejenis-jenisnya itu, ya. Itu diharamkan. Itu haram untuk dimakan. Baik anak-anakku sekalian, yang ketiga minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum untuk ketentuan hukum syariat. Ya. Hukum syariat Islam atau hukum syar'i. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini adalah dasarnya halal. Hukumnya kecuali terdapat dalil Al-Quran atau dan hadis yang menyatakan haramnya, gitu ya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah satu, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan madorot bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis. Tidak najis. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal, ya. Yang halal. Oke, yang keempat, anak-anak sekalian, minuman haram. Minuman yang memabukkan atau khamr, Rasulullah menerangkan dengan hadis riwayat Abu Dawud, yaitu dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah bersabda, setiap suatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram, ya. Berdasarkan hadis tersebut, anak-anakku sekalian, maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, maupun dimakan atau diisap, gitu ya, atau disuntikan gitu ke dalam tubuh kita, misalkan ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Itu haram dimakan oleh umat muslim. Kita tidak boleh dimakan. Hukum Islam itu menegaskan bahwa mengkonsumsi khamr, baik sedikit ataupun banyak, tetap
hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Naudzubillahi min dzalik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul ya. Jadi dari Abdul bin Umar dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setiap yang memabukkan adalah haram dan sesuatu yang banyak memabukkan maka sedikit pun itu haram, apalagi banyak gitu ya, apalagi banyak. Yang kedua, minuman berasal dari benda najis ya atau benda yang terkena najis. Misalkan begini, misalkan minuman yang berasal dari air kencing ya, air kencing kucing misalkan, itu tidak boleh, haram itu ya. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalkan minuman yang didapatkan dengan cara merampok, mencuri, merampas, memelak gitu, memeras itu, malak itu haram dimakan. Tidak boleh dimakan. Anak-anakku sekalian, yang kelima, yang selanjutnya, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Ada manfaatnya, ada. Manfaatnya itu satu, mendapatkan ridho Allah karena telah mentaati perintahnya dalam memiliki jenis makanan dan minuman yang halal gitu. Yang kedua, akan memiliki akhlakul karimah ya, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga, menjadi energi yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Itu yang halal itu akan berubah, akan menjadikan energi. Yang ketiga, terjaga kesehatan karena setiap makanan dan minuman itu yang dikonsumsi bergizi, baik bagi kesehatan badan ya, itu akan bergizi. Sekarang kebalikannya anak-anakku sekalian, akibat buruk dari makanan dan minuman haram. Akibatnya seperti apa? Satu, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdosa, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Yang kedua, makanan dan minuman haram itu bisa merusak jiwa, terutama minuman keras, khamr. Akibat buruk minuman khamr diantaranya seperti apa? Ya, seperti satu, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, ya, gangguan jiwa. Misalnya gangguan daya ingat, ya, gangguan mental, gangguan daya pikir. Itu yang mengkonsumi minuman yang haram. Yang kedua, akan menimbulkan beban mental, ya, emosional dan sosialnya yang sangat berat, sosialnya sangat berat gitu. Yang ketiga, akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya rasa dendam. Ya, itu akibat makanan-makanan yang haram. Terus yang selanjutnya anak-anak sekalian, makanan dan minuman haram ini dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalkan khamr, ya, misalkan khamr dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, ya. Di antaranya tekanan darah tinggi, kanker jantung, liver, sistem kekebalan tubuhnya menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Itu yang akibat diminum makanan haram itu. Yang keempat, mendatangkan mengingat Allah, ya. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah
bermaksud menimbulkan permusuhan, ya, permusuhan dan kebencian di antaranya di antara kamu dan menghalang-halangkan kamu dari apa? Dari mengingat Allah dan melaksanakan salat melaksanakan sholat maka tidaklah kamu itu mau berhenti. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 91 ya. Selanjutnya mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian saja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak ini kita bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi nanti minggu depan ya. Sekian dulu Bapak akhiri. Nun wal kolami wa mayastun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iparun iya